Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi kalau kita lihat bersama, ya, kita lihat bersama, maka kita untuk mendapat rezeki sebanyak-banyaknya misalnya, atau mendapatkan harta, itu dibatasi oleh fakta dan juga ketentuan bahwa domain atau hak atau kuasa atau otoritas untuk memberi rezeki itu Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, tadi malam saya ada tamu ini orang yang para ustaz. Saya tak kemarin malam pula diundang ngaji di Masjid Polresta. Nah, itu takmirnya Masjid Polresta yang datang, yang ngobrol-ngobrol. Satu di antara obrolan kami itu adalah bagaimana Gus tentang meyakinkan bahwa Allah itu pasti akan mencukupi rezeki kita, terutama ketika kita itu berjuang di jalan Allah. Nah, ini yang seringkali orang kemudian ragu, yang kemudian membuat orang itu merasa, nah, kalau nanti saya begitu nanti gimana? Padahal Allah itu sudah berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi kamilah yang memberi rezeki kalian dan mereka. Kamilah yang memberi rezeki kalian dan kami juga yang memberi rezeki kepada mereka. Itu banyak dalam banyak ayat dijelaskan. Karena kadang itu juga yang dipakai orang untuk dasar kita itu kalau misalnya kayak menggunakan keluarga berencana, mau menjarangkan atau merencanakan kelahiran anak, itu kita tidak boleh karena alasan ekonomi. Kalau alasan pendidikan, kalau alasan karena khawatir tidak bisa mengarahkan kepada kebenaran, kemampuan diri kita itu boleh, atau alasan kesehatan boleh. Tapi kalau alasan nanti yang ngasih makan siapa itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah yang sudah menjamin. Jadi coba dilihat di Quran surat Al-Isra ayat 31 tentang anak-anak. Di Al-Isra ayat 31. Dan ya. Nah, ayo coba dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh sesuatu dosa yang besar. Shadaqallahul adzim. Jadi ayat yang dibaca Bu Yayan tadi itu ternyata di zaman dulu itu sudah ada bentuk KB, keluarga berencana, tapi modelnya lain. Jadi anaknya yang lahir langsung dibunuh gitu aja, repot-repot. Nah, satu di antara alasan membunuh anak zaman dulu
itu adalah karena khawatir tidak bisa ngasih makan. Siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Jadi baca Sadaqallah. Burin itu, kita kaya, kita miskin, kita banyak rezeki, kita sedikit rezeki, itu sudah ketentuan Allah. Apa? Berupaya secara keras maksimal, bekerja dengan giat dan rajin. Lalu hasil bahkan Allah. Gitu loh. Jadi kenapa? Karena kalau memang harta banyak atau hasil banyak itu ditentukan oleh kerja keras, maka orang yang paling bekerja keraslah yang hartanya harusnya banyak toh. Siapa mereka yang paling keras kerjanya? Buruh tani, buruh pabrik, buruh bangunan toh. Mereka paling keras kerjanya. Nah, pemilik bank itu nggak ngapa-ngapain toh. Duduk tak, duitnya makin banyak. Gitu kan. Jadi harta yang banyak itu tidak ditentukan oleh kerasnya bekerja, tapi oleh ya memang malaikat Michael, malaikat Mikail yang memang sudah ditugaskan Allah untuk membagi-bagi rezeki itu berdasarkan apa yang tersurat di sana. Di mana di Lauhil Mahfuz. Kita hanya diminta untuk bekerja keras. Carilah rezeki Allah yang halalan, yang thayyiban. Nah, batasannya jelas, halalan, thayyiban. Sehingga apa dulu? Kalau Allah sudah melapangkan rezeki, kita nggak usah iri. Ini juga penting. Karena kalau kita memahami bahwa lapangnya rezeki, sempitnya rezeki itu dari Allah, pentingnya itu gini. Ketika ada orang lain diberi kelapangan rezeki, ya kan? Kita itu nggak iri. Ketika ada orang lain diberi kesempitan rezeki, kita itu enggak kikir. Gitu loh. Enggak kikir, sehingga kenapa? Ya, sempit gitu. Jangan sampai sambil gini. Dasar pemalas. Sedih udah mau biarin. Jangan. Jangan sok-sokan menghina orang lain, pemalas. Jangan sok-sokan gitu. Bisa jadi kita enggak tahu situasi. Jika dia kemudian jadi miskin atau enggak punya harta. Bisa jadi memang Allah ya bersyukur rezeki itu memang Allah melapangkan rezeki atau wayaqdiru menyempitkan Allah sendiri. Sehingga pentingnya untuk memahami itu gini. Ketika melihat orang lain lapang, kita tidak. Ketika lihat orang lain disempitkan rezekinya, kita juga nggak pikir, nggak suka menjudge atau menghakimi. Langsung aja ulurankan tangan. Oh, karena Allah mengizinkan. Tugas saya yang lapang untuk memberi. Ya. Yang kedua, fungsi introspeksi kepada diri kita. Dengan memahami bahwa semua itu dari Allah, maka ketika kita dilapangkan rezekinya, kita nggak sok-sokan, wah ini karena usahaku. Ada itu ayatnya, ini karena usahaku. Ketika kita kemudian disempitkan, kita juga nggak mengeluh. Kita tetap tawakal dan sabar. Tidak jatuh, tetap bangkit kembali. Karena apa? Tahu dan meyakini bahwa itu semua milik Allah. Semua itu pada kesimpulan akhirnya bahwa rezeki itu semua dari Allah, titipan Allah, bukan milik kita, bukan karena usaha hebat kita. Bukan. Bukan. Kita itu hanya dititipi, jangan sok-sokan. Banyak orang yang punggungnya sampai hitam, melintang, bisa dipakai ngaca, saking panasnya di sawah, tapi ya hidupnya kita gitu aja, sepatu aja enggak punya. Ada di antara sampean yang
bisa, tapi ya diberi Allah rezeki yang apa. Ini semuanya milik Allah. Jadi saya rasa dengan kita memahami bahwa itu milik Allah, maka ayat yang ke-29. Baca ayat masih surat Al-Isra. Baca Al-Isra. Janganlah engkau pikir, ya. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Siapa? Jangan pikir itu milik Allah itu. Jangan sok-sokan itu menjadi milikmu, ya. Tuh. Balik ke surat Al-Dariyat yang kita baca. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Innalil ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yastahjilun. Maka sungguh bagi orang-orang yang zalim itu ada bagian siksa seperti bagian siksa kaum-kaum terdahulu ashabihim. Ini maksudnya orang-orang dahulu yang sama-sama kafir yang sudah disiksa oleh Allah. Maka janganlah kamu minta disegerakan. Fawailul lil ladzina kafaru. Maka celakalah bagi orang-orang kafir yaumihimul ladzi yu'adun, pada saat datangnya hari yang dibangkitkan itu. Kapan hari dibangkitkan? Kapan? Tidak ada yang tahu kapan kiamat datang. Tidak. Yang tahu kiamat datang hanya Allah. Bahkan Israfil yang tugasnya meniup trompet sangkakala sudah tidak tahu. Tugas kita apa? Mempersiapkan dengan membaca tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah dinubuahkan oleh Nabi dalam hadis banyak, dan hampir semua tanda-tanda kiamat itu sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Terus gimana kita? Terus gimana? Kalau semua tanda-tanda itu sudah ada, apa persiapan kita? Tapi kalau kita merasa bahwa apa yang dibuahkan di dalam hadis itu adalah sudah terjadi, tugas kita sekarang adalah mempersiapkan. Makanya ada sebuah hadis. Satu saat Rasulullah ditanya, ya Nabi, kapan sih kiamat datang? Tanya sekali, dua kali tanya. Lalu tanya yang terakhir, ya Nabi, kapan kiamat datang? Lalu Nabi menjawab, kok kamu ngotot tanya kiamat? Memang kamu apa persiapan untuk kiamat? Orang itu menjawab, saya tidak punya andalan yang berani saya banggakan. Sholat saya ya sholat saja, paling puasa ya puasa, bahagia apa. Tapi saya tidak berani membanggakan. Tapi saya punya modal kuat. Apa itu? Saya cinta engkau. Saya cinta, aku mencintaimu ya Rasul. Apa modal kuatnya? Aku mencintaimu. Lalu Rasulullah bersabda, orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Orang yang dicintainya. Kalau cinta Rasul ya nanti dikumpulkan bersama Rasul. Tetapi hati-hati, cinta Rasul itu tidak hanya sekedar lalu bikin grup cinta Rasul atau menempel kaligrafinya nama Muhammad di dinding kita, ada tulisan Muhammad ditempel. Tidak, Rasulullah Muhammad SAW itu hadir untuk ditiru. Jadi mencintai beliau dalam arti melaksanakan
apa yang menjadi teladan beliau. Sampai ada orang pernah bertanya, ya Rasul, aku mencintai lawahibuka sampai 3 kali diulang. Terus Rasul bersabda, perhatikan ucapan. Orang yang mencintai itu harus siap-siap dengan baju yang kuat. Artinya apa? Harus siap dengan segala situasi, konsekuensi. Karena orang yang mencintai itu akan datang kemiskinan kepadanya lebih cepat daripada datangnya air dari atas jurang ke dalam jurang. Maksudnya apa Rasulullah? Orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mencintai Rasulullah itu otomatis ya akan berjuang, berupaya keras untuk mengikuti cara hidup Rasulullah, teladan perjuangan Rasulullah. Begitu sehingga mayoritas yang mengikuti Rasulullah juga akan berkorban jiwa, raga, harta, tenaga untuk perjuangan agama dan bangsa demi bekal akhirat hidup di sana. Maka untuk itu rata-rata orang yang mengikuti mencintai Rasulullah itu berjuang mati-matian. Makanya Rasulullah sebelum jadi Rasul kaya raya tuh. Ya, kaya raya. Tapi setelah menjadi Rasul wafat saja sampai yang ditinggalkan hanyalah sebuah keledai putih. Seekor keledai putih, sebusur panah, baju besi. Tidak ada apa-apa. Itu karena maka kita dalam mempersiapkan yaumihim itu, mempersiapkan akhirat atau mempersiapkan kiamat, ayo dengan cinta Rasul, ayo dengan cintai beliau. Kalau tadi malam kemarin malam ya, ada peringatan Maulid, maka saya sampaikan di sana peringatan Maulid silakan saja. Tapi yang paling substansi dan urgensi dari Maulid itu adalah mengikuti teladan beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Itu persiapan kiamat kita supaya tidak menjadi seperti orang kafir yang mendapat siksa yang dijanjikan kepada mereka. Maka kita harus mendapatkan apa yang dijanjikan kepada orang-orang beriman. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannah. Buat orang-orang yang bertakwa ada jannah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Ya, wa'adallahu lil muttaqin. Ya. Saya rasa itu dan kita. Oh, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Ad-Dzariyat. Surat Ad-Dzariyat kita selesaikan di ayat 58, 59, 60. Yang ayat 58 tadi bicara tentang apa? Tentang rizki, domain rizki, tentang bagian bagaimana Allah menentukan itu. Jangan merasa bahwa rezeki itu milikku karena hebatku, karena ilmuku, jangan. Bahaya itu. Kalau masalahnya adalah kita merasa bahwa itu jadi milik kita karena hebatnya aku dan sebagainya, itu nanti bisa jadi perang karena Allah bisa mengambil kembali rezeki itu, mengambil kembali ini karena milikku, ini karena itu, jangan sampai ya, karena bisa menjadi jadi bumerang ketika nikmat Allah itu diambil. Oke, maka ketika ada orang ketika ada orang yang menginginkan atau berharap ketemu dan punya
merasa ini adalah milikku dan lain sebagainya, itu hati-hati. Karena itu adalah ucapan korun. Tidak percaya? Coba dibuka di surat Al-Qasas. Al-Qasas itu surat ke-28 ayat 78. Oh, dibaca. Korun itu orang yang biasa, tidak terlalu kaya. Dan didoakan Nabi Musa agar bisa kaya. Sama Nabi Musa tahu bahwa dia nanti tidak bisa mengendalikan hartanya itu, bisa jadi terlena dan sombong. Sudahlah, baca ternyata dia kemudian minta sendiri, bisa sendiri diberi sama Allah. Ternyata kemudian jadi sombong. Lalu sampai terungkap itu ketika ditarik zakat, ketika ada orang yang membutuhkan, dia mulai merasa ini bukan karena Allah atau karena apa ya, karena usaha sendiri. Coba itu ayat 78 sudah ketemu. Al-Qasas 28. Ketemu? Coba dibaca. Ya, ketemu? Ngapunten, suaranya Gigi agak putus-putus nih. Al-Qasas ayat 78. Jelas. Apa telinganya saya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Subhanallah. Korun itu hartanya itu gudang hartanya saja itu digotong orang 40 itu loh, tidak kuat. Korun itu. Loh, kalau gudang hartanya saja segitu, betapa banyaknya, ya toh. Isinya emas toh itu, enggak kayak kita gudang di sini karung toh. Korun itu gudang itu isinya emas, perlian, tintan begitu. Kalau sampean kan gudang di sini apa kerupuk. Tuh, begitu banyak harta korun pun sama Allah masih dibegitukan. Tidakkah dia melihat orang-orang zaman dulu hartanya lebih banyak? Berarti ada orang yang hartanya lebih banyak dari korun. Itu loh dimusnahkan Allah karena kesombongan. Maka korun pun diingatkan ketika dia mulai pelit, mulai sombong, mulai meremehkan yang tidak punya, mulai nggak mau taat komando, ya, sok-sokan gitu. Ingatkan Allah, karena dia apa mengatakan? Semua harta ini hasil usahaku, karena ilmuku, karena manajemen bisnisku yang cuwi tempuh. Karena strategi perdaganganku yang memang hebat. Sampai membagikan tips-tips seminar apa? Seminar apa? Mendapatkan pecel yang baik. Ya karena jadi korun diperingatkan. Maka saya dan sampean jangan sampai begitu. Kalau Allah melapangkan rezeki kita, alhamdulillah, buat itu tadi untuk melihat orang lain, ketika orang lain diberi lapang rezeki, jangan iri, jangan angkusi. Ketika melihat orang lain disempitkan rezekinya, kita juga jangan pikir, jangan enggan untuk memberi. Ya, jangan mencaci maki. Jangan pikir, jangan mencaci maki. Oh, dasar kamu malas, kamu yang malas. Jangan. Kita nggak tahu situasi. Lalu yang kedua, introspeksi untuk diri adalah ketika kita dilapangkan rezeki, nggak cuma sombong kayak korun tadi, sok-sokan kita kemudian merasa itu kita sehebat kita. Jangan. Ketika kita disempitkan rezeki,
juga jangan berputus asa, tapi ayo bangkit kembali. Gitu loh. Jadi ini yang akan membuat kita nanti memahami ayat 58 ini dengan lebih baik. Karena Allah lah sebenarnya yang quwwatil matin, pemilik kekuatan yang sangat kuat. Ayat 5960 memberi kita peringatan bahwa orang-orang yang diberi siksa itu, yang sekarang belum diberi siksa, tetap akan mendapat bagian siksa sama dengan orang-orang terdahulu sebelumnya. Dan celaka untuk orang-orang kafir, ya mereka tidak percaya terhadap hari kiamat yang dijanjikan. Karena itu saya sampean sebagai orang yang beriman, ayo percaya. Kiamat itu datang, kapan datangnya? Lihat saja tanda-tandanya. Dan ternyata tanda-tanda itu sudah banyak yang datang. Banyak sekali, mulai dari orang-orang sama berlomba harta, berlomba bikin bangunan hebat, kemudian orang berlaku perempuan seperti laki, laki seperti perempuan, pembunuhan di mana-mana, wis macam-macam dan sebagainya. Ya, sudah terjadi semua. Maka kata Nabi, persiapkan. Kewajiban kita mempersiapkan hari kiamat. Cara apa? Tadi mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan meneladani sunnah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, untuk kita dalam persiapan menyongsong kiamat dengan meningkatkan bekal kita, tabungan kita, ke akhirat kita, jiwa, raga, harta, maupun tenaga. Allah memberi kita dalam suatu amin. Allahumma sholli Allahumma fil mu'minin wal mu'minat bismillahir rahmanir Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa inna la dhulman wa la yu'izzu man atayt tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu sayyidina Amin. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadil hasdin wa najina wa syaitan sin kufar rabbana najina wa najina. Amin. Kana fi dunya wal akhirah husna. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la rabbana fa'al. Amin. Amin. Ja'alna muslimina laka mudiratina wa tus. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana afrigh lana sabra wa sabit lana. Amin. Wa nara bi rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran